Teman semuanya, apakah semuanya sehat di sana? Oke ya, siap Mbak Mari, Mbak Titi ya. Oke, siap Mbak Eli ya, Mbak Hijab, Mbak Emer ya, Mbak Tuti, Mbak Titi ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat ya. Sambil kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, siap Mbak Tuti ya. Aman ya guys, teman-teman semua di sana sehat ya. Mbak Dorli, Mbak Tuti. Teman-teman boleh kita tanya jawab di akun ini. Semoga sehat selalu ya dan di akhir-akhir H-1, H-2 ini kita menunggu isbat ya tentang kapan sebenarnya adalah Idul Fitri ya. Aku langsung jawab pertanyaan aja ya guys tentang janin nih pertanyaan pertama. Janin yang masih dalam kandungan tidak wajib zakat ya kecuali dia lahir sebelum 30 Ramadan ya. Oke, jika dia lahir sebelum 30 Ramadan maka dia mesti dizakat fitrahkan, oke? Oke ya, belum dapat bocoran ya. Siap Mbak Win ya, sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Siap Mbak Narsiti ya, Mbak Ana ya, Mbak Nursiah, Mbak Ibu L. Bagaimana menghadapi anak yang introvert? Oke. Hmm, Jawabannya panjang, cuman anak yang introvert harus menghadirkan diri agar kita disukai. Karena kalau introvert itu kalau dia nggak suka dia tertutup, kalau dia suka dia akan terbuka, kayak gitu. Maka kalau punya istri introvert, punya suami introvert harus lebih hati-hati. Orang introvert itu lebih susah untuk dimengerti dibanding anak-anak yang extrovert. Kalau extrovert dia nggak suka, dia bilang nggak suka. Kalau introvert dia nggak suka pun dia akan diam aja. Makanya maaf, anak yang, suka, kenakalan remaja itu banyak terjadi dengan anak-anak yang introvert. "Ustazah, kok anakku tiba-tiba maaf ya, iya hamil ya, kok tiba-tiba anakku pacarannya berlebihan ya?" Ya karena dia kalau udah nyaman dengan orang dia akan berikan segalanya. Jadi introvert harus lebih hati-hati, dia jarang curhat jadi kita susah mendidiknya. "Ustazah, jika uang kita di deposito sudah dikeluarkan zakatnya, apakah harus ini tahun ini dikeluarkan zakat lagi?" Tiap tahun selagi dia di atas 85 gram emas setara dengan 170 juta ya. Kak, Mbak kalau deposito itu nggak boleh loh Mbak, deposito itu riba loh. Mbak kalau mau pergi ke SBSN Syariah, surat berharga negara syariah. Nggak nanti Mbak punya SUN, surat utang negara. Atau bahasa lainnya adalah obligasi syariah. Itu sama kok Mbak, tetap dapat retur, tetap tetap dapat return itu lebih kurang di tanggal 10 kalau yang syariah, ya kan? Mbak tetap dapat setiap bulannya dan lebih tinggi daripada deposito returnnya dan dan lebih besar daripada deposito returnnya dan lebih aman karena dijamin undang-undang ya. Oke ya guys, aman ya teman-teman ya, siap. Nah kayak gitu dia ya. Oke. Gimana cara menghitung zakat? Zakat apa? Ustazah, oke ya, kalau bisa biasa puasa Daud, gimana kode puasanya? Silahkanlah kode aja di hari-hari tertentu. Kalau mau sih lebih gampang, kode dulu puasanya, baru mulai lagi puasa Daudnya. Kita boleh memulai puasa di tanggal 2 Syawal. 1 Syawal itu hari haram berpuasa, 2 Syawal itu adalah hari di mana kita udah boleh ganti puasa, udah boleh puasa Daud, udah boleh puasa Senin dan Kamis. Iya betul, udah boleh puasa Syawal. Nah, yang paling viral saat sekarang ini adalah puasa Syawal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama shiyamid dahar." Siapa yang berpuasa Ramadan lalu kemudian menyambungnya dengan puasa Syawal 6 hari bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Puasa Syawal boleh selang-seling, boleh berurutan ya. Oke. Boleh selang-seling, boleh berurutan. Ustazah ini lebaran aja belum, udah mikirin puasa Syawal, asyik ibadah terus kita dikasih. Ya 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 ya, kalau disampaikan dari sekarang puasa Syawalnya kan lebih banyak nanti yang mengamalkan ya. Nggak ada istirahatnya kalau sama ustazah nih ya. Aku dengar baca DM kayak gitu guys. Anak yang sudah meninggal apakah tetap dizakat fitrahkan? Tidak ya. Oke, boleh diselang-seling jadi boleh seberurutan ya. Banyak kali ustazah nih, udahlah dia bahas itikaf
i'tikaf, setelah itu disuruhnya orang zakat fitrah, setelah itu Syawal pula, nggak selesai pun tugasku ini. Oke guys, oke gitu ya. Zakat fitrah sama anak umur 18 tahun boleh. Kalau dalam perjalanan tidak sholat duha, apakah boleh? Nggak apa-apa. Cuma duha itu bisa dilakukan dalam perjalanan kok, di kendaraan, di bis, di kereta ya. Kita bisa melakukan sholat sunat duha ya. Oke, kalau sujud itu lutut duluan baru tangan ya. Oke, lutut duluan baru tangan. Kecuali lututnya sakit, maka tangan duluan itu boleh ya. Ustazah, oke, karena dalam dalil jangan sampai kayak unta. Unta itu kan tangannya duluan baru belakangan lututnya ya kan. Jadi mesti lutut duluan baru tangan kecuali sakit ya. Ustazah, oke, ya aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, oke. Kalau untuk soft urutan perempuan itu bebas, itu ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagaimana cara menghitung zakat mal? Zakat apa dulu Mbak? Zakat mal tuh banyak Mbak. Zakat penghasilan, zakat mal juga. Zakat emas, zakat mal juga. Zakat tabungan, zakat mal juga. Mbak punya emas, Mbak punya apa? Aku jelasin lebih detail ya. Bayar fidyah beras berapa banyaknya? Jadi gini ya, kalau fidyahnya itu adalah beras, itu 1 hari 7 on. 7 on beras kali 30 hari berarti 30. Berarti 30, berarti 21 kilogram emas ya. Bolehkah anak yang sudah balik tetap boleh orang tua yang bayarkan atau dia sendiri? Zakat itu dibayarkan sendiri kalau anaknya mampu. Kalaupun mau dibayarkan boleh ya. Ustazah, puasa Syawal berapa hari dan kapan dimulai? Jadi gini, ada dalil yang mengatakan man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan puasa Syawal 6 hari. Ya Mbak Sulis ya. Oke, nah bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Faka'an nama siyamid dahar. Bagi teman-teman yang berpuasa Syawal, maka puasa Syawal itu bisa dimulai di hari kedua Syawal. Hari kedua Syawal. Hari pertama itu adalah hari haram berpuasa, 1 Syawal. Hari kedua Syawal sudah bisa puasa sunnah Syawal. Sengaja aku puasa sunnah Syawal, sunnah atasku karena Allah. Nah kayak gitu aja. Iya kan, belum kodo gimana? Nggak apa-apa, puasa aja ya sebentar ya. Persiapan Syawal. Kayak gitu ya. Ustazah, sahkah seorang istri membayarkan zakat suami? Boleh. Bolehkah zakat fitrah ke sepupu? Silahkan selagi dia miskin atau fakir. Membayarkan zakat orang tua boleh. Membayarkan zakat tuh boleh aja. Membayarkan zakat tetangga boleh. Membayarkan zakat mertua boleh. Membayarkan zakat anak boleh. Oke, Ustazah, saya suka dengan petua-tua advice dalam kehidupan. Siapa Hogi ya? Ustazah, oke ya, wah, puasa Syawal ya. Oke, Ustazah, oke, puasa Syawal atau Daud? Ya, Daud dulu dong. Nggak usah puasa Syawal kalau udah puasa Daud. Puasa Daud itu udah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman udah melakukan puasa Syawal, udah melakukan puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud aja, oke ya. Nah, misalnya nih hari pertama puasa Syawal, hari kedua sudah boleh mulai puasa Daud ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, oke. Ustazah, kategori miskin itu gimana? Miskin itu dia ada penghasilan, tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, Syawal boleh nggak digabung dengan utang puasa Ramadan? Ada ulama yang mengatakan boleh, di antaranya Imam Az-Zakaria. Tapi Imam Asy-Syarqawi mengatakan tidak boleh. Kalau aku saranin jangan, karena usahakan satu niat dan dalam satu amal. Oke? Satu niat dalam satu amal ya. Antara puasa Syawal dengan puasa ganti itu 2 bab yang berbeda ya. Ustazah, kita dapat zakat fitrah dari orang lain, tapi berasnya kita zakatkan lagi. Boleh memang kayak gitu Mbak ya. Ustazah, kalau puasa mulai hari ketiga Idul Fitri nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Pokoknya sepanjang bulan Syawal. Kalau mau puasa Syawal dari tanggal 3 Syawal sampai 30 Syawal. Boleh dimulai di pertengahan bulan, nggak ada masalah ya.
Berapakah zakat mal penghasilan? Penghasilan keluarkan 2,5% aja ya. Kodo dulu atau Syawal dulu, bebas aja. Boleh aja Syawal duluan. Sayyidatina Aisyah itu justru mengganti puasanya udah deket-deket bulan Ramadan. Tapi kalau mau kodo dulu bagus. Cuman jangan sampai mengungkapkan sebuah statement tidak boleh puasa Syawal kalau belum kodo, ya itu salah ya. Boleh aja puasa Syawal walaupun belum kodo. Tapi mau yang mana duluan terserah ya. Ustazah udah haid 7 hari, udah mandi besar, besoknya ada lagi. Coba lihat apakah dia itu lebih dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam itu haid. Kalau kurang dari 24 jam berarti itu adalah istihadah. Lanjutkan ya. Ustazah beli emas batangan tidak riba ya. Ustazah. Oke ya, oke ya. Ustazah, oke sebentar. Oke, Ba'diyah Isya lebih besar pahalanya dari sholat taraweh. Oh iya dong. Ya Ba'diyah Isya itu hukumnya sunnah muakkad, taraweh itu sunnah biasa. Dan Ba'diyah Isya tidak bisa digantikan oleh sholat taraweh. Ya, Ustazah kapan tanggal lebarannya? Kita tunggu isbat dari pemerintah. Gimana cara hitung sholat yang kemarin bolong tapi lupa bolongnya berapa? Yang nggak bisa dihitung. Kalau teman-teman mau kodo harus ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat jangan ulang lagi, segera bertaubat. Bolehkah membayarkan zakat cucu? Boleh. Oke, gitu ya. Bagaimana cara menenangkan hati setelah dengar suami selingkuh? Susah ya. Nggak tenang itu biasa karena sesuatu itu melanggar fitrah. Tapi coba tentukan diri kita, apakah memaafkan atau melepaskan. Selingkuh itu bahaya, apalagi kalau sudah berhubungan badan. Kalau dalam agama Islam, selingkuh itu nggak ada maaf. Orang yang selingkuh, laki-laki dan perempuan yang sudah selingkuh, kalau dia sudah punya suami harus dibunuh dan mati, ya mati itu. Ya cuma kan kita kan tidak menganut hukum syariat Islam. Jadi tergantung Mbak. Kalau Mbak seandainya mampu untuk melakukan kewajiban Mbak saat suami selingkuh, itu boleh lanjutkan. Tapi kalau nggak mampu lagi melakukan kewajiban, akhirnya nggak mau melayani, akhirnya nggak mau memasakkan, akhirnya nggak mau menjaganya, maka lebih baik pisah. Nah, karena selama Mbak tidak melakukan kewajiban, selama itu Mbak berdosa. Hanya dua pilihan, maju atau mundur, seperti itu. Tapi kalau dia udah memaafkan, minta maaf. Kalau mau dimaafkan itu bagus ya. Kalau mau dimaafkan itu bagus ya. Yang penting Mbak harus benar-benar total memaafkannya. Nggak boleh separuh-paruh. Nah, itu proses. Sakit itu adalah proses ya kan. Ustazah, oke ya. Aman ya guys, siap ya. Dosa nggak berjemaah? Ustazah, saudara minta zakat fitrah kita, boleh ya, selagi dia miskin, dia fakir ya, itu boleh kita kasih zakat ke dia ya, boleh aja, nggak ada masalah. Saudara kan, kakak adik. Ustazah, oke sebentar, nggak dosa nggak berjemaah sholat dengan suami, nggak dosa, cuman sayang saja. Walaupun teman-teman ingin berjemaah dengan suami, tetap aja suaminya harus ngerti cara imam yang benar. Al-Fatihahnya nggak boleh salah. Kalau Al-Fatihahnya masih nggak benar, panjang pendeknya masih nggak benar, ya teman-teman tetap tidak boleh berjamaah dengan suaminya. Oke, Ustazah, ibu hamil muda mengganti puasa dengan membayar fidyah. Tergantung, kalau bisa kodo, Mbak kodo aja dulu ya. Mbak kalau bisa kodo, Mbak kodo aja dulu ya kan. Nah, kalau bisa kodo, Mbak kodo aja dulu, oke. Nah, kodo aja dulu. Nah, itu Mbak boleh tidak mengkodonya ya seketika Mbak nggak sanggup menggantinya, oke. Ustazah, oke, puasa baru 10 hari sudah haid lagi, gimana? Ya haid berarti kalau tadinya belum sampai 15 hari ya. Ustazah, bisakah puasa Syawal digabung dengan kodo? Jawabannya adalah ada ulama yang menyatakan bisa, ada yang mengatakan nggak boleh. Nah lebih bagus janganlah, satu niat satu amal saja ya teman-teman ya. Ustazah, kalau udah bertahun-tahun nggak sholat, apakah harus dikodo kalau ingat jumlahnya? Oke, Ustazah, kalau bacaannya ngebut, jadi saya males sholatnya. Jadi gini, imam itu Al-Fatihahnya ada yang wasol, satu nafas. Ngebut bacaan Al-Fatihahnya satu nafas. Selagi bacaan Al-Fatihahnya satu nafas, tapi dia bagus nih.
panjang pendeknya nih, dia bagus nih makhrijul hurufnya, dia bagus nih tajwidnya, maka boleh berjemaah dengan dia. Tapi kalau bacaannya cepat, nggak bagus nih Al-Fatihahnya, nggak bagus nih panjang pendeknya gitu, maka dia sangat dianjurkan tidak menjadi imam. Jadi tergantung ya, boleh kok satu nafas, yang penting bacaannya tepat ya. Oke. Ustazah gitu ya, sebentar ya. Oke ya, Ustazah, gimana cara bayar hutang puasa Ramadan? Pasang niat puasa saja. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya. Oke ya, Ustazah, kalau kita dapat zakat fitrah dari orang lain tapi berasnya kita zakatkan lagi, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, pewangi mulutnya bisa dipakai waktu umroh karena dia ada aroma parfum, nggak boleh. Tapi setelah umroh boleh, kan umroh cuma sehari, besoknya udah boleh ya. Tapi pas umroh, pas tawafnya jangan ya. Ustazah, oke ya guys, sebentar ya. Kalau kita dapat zakat fitrah, udah aku jelasin ya. Ustazah, bolehkah bayar zakat fitrah langsung dikasih ke penerima yang membutuhkan? Boleh, yang penting dipastikan penerimanya itu fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin kerja tapi uangnya nggak cukup ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, apa Mbak Neng? Kalau amal jariah Al-Quran diambil orang, apa kita tetap dapat amal jariah? Dapat, karena al-aslu fi syai'in muqayyid karena al-aslu fi syai'in muqayyid bihukmi syar'i ya. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi apa namanya? Kalau teman-teman dalam kondisi benar-benar wakaf atau sedekah, kalau udah nggak ada lagi barangnya tetap dapat pahala. Oke gitu ya, oke ya. Pak Arif, itu video 2 tahun yang lalu yang sudah di take down dan di-reupload lagi oleh orang di tahun ini untuk supaya dia viral ya. Jadi udah di take down itu videonya Pak Arif. Coba sering hadir tiap hari ke live ini ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, oke sebentar ya. Oke gitu ya Pak Arif ya. Nah itu udah 2 tahun yang lalu Pak. Ini lagi biar viral aja. Ustazah, apakah itikaf harus di masjid, kalau di musola komplek boleh nggak? Jadi gini, jika musola itu sudah diwakafkan ya, jika musola itu sudah diwakafkan ya, gitu ya. Jadi sudah diwakafkan untuk orang banyak, maka dia boleh dipakai itikaf ya. Kenapa Pak Arif Zah? Pak Arif lagi bijaksana. Arif lagi bijaksana. Oke guys, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya guys. Jadi kalau itikaf itu boleh ke masjid atau boleh ke musola yang sudah diwakafkan, gitu kan ya. Ya gitu Mbak Ket. Kenapa Pak Arif Zah? Arif lagi bijaksana dia. Oke, sangat bijaksana. Ustazah, kodo puasa dibayarin bareng puasa Senin dan Kamis gimana? Imam Az-Zakaria menyatakan boleh, tapi ada ulama yang membantahnya. Imam Asy-Syarqawi lebih bagus dipisah, karena antara puasa sunnah dengan puasa wajib itu 2 hal yang berbeda. Contoh misalnya ke puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Kemudian yang kedua, puasa ganti itu nggak boleh pasang niat di tengah hari. Yang kedua, puasa sunnah kalau lapar batal boleh. Kemudian kalau puasa ganti lapar batal nggak boleh. Puasa sunnah kalau suaminya membutuhkan, batalkan puasanya. Sementara puasa wajib, suaminya butuh, jangan batal. Oke? Jadi teman-teman kalau bisa dipisah, satu niat, satu amal. Karena 2 sholat itu adalah 2 jenis puasa, itu 2 jenis puasa yang berbeda. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Ustazah, saya setiap akhir Ramadan rasanya lemes, jadi kurang maksimal. Sama aku juga, itu wajar. Karena kan kita 10 malam terakhir itu itikaf. Wajar. Wajar lah, dari kemarin juga aku ngantuk-ngantuk, teman-teman aja nggak tahu, cuma aku ngantuknya siang, ya kan, saat aku nggak kerja atau malam, ya memang agak oyong, wajar itu fisik, lebih banyak minum aja. Kalau ada vitamin, booster dengan vitamin, kalau ada madu, booster dengan madu, nggak apa-apa, wajar kok. Ya Ramadan itu mengganti seluruh metabolisme tubuh.
Ketika sesuatu itu diganti, belum terlatih, wajar aja, maafkan diri sendiri, nggak usah khawatir ya. Ustazah, haji yang kedua kali apa wajib bayar dam lagi? Emang kenapa? Mbak melanggar apa kok bayar dam? Ustazah, oke ya. Mau tanya kalau sholat jemaah, sholatnya terlambat tapi nggak baca kabiro gimana? Jadi seperti ini ya. Gini ya, kalau sholat jemaah terlambat tapi nggak baca kabiro, berarti nggak baca iftitah, ya kan? Nggak baca iftitah itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya, oke ya. Karena hukumnya sunnah muakkad dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Oke ya guys, dia nggak sampai ke status hukum wajib. Ustazah, ustazah, oke, oke gitu ya. Oke, dia nggak sampai ke status hukum wajib ya guys. Wah, ya misalnya gini guys, ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah, kan gitu kan? Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum itu diam. Oke, aku ulang ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum itu diam. Oke, diam. Iftitahnya belum selesai ustazah. Ya, kalau iftitahnya belum selesai, ya berarti oke, kalau iftitahnya belum selesai ya berarti nggak dibaca iftitah nggak ada masalah. Tapi jika imamnya baca ayat pendek baru makmumnya baca Al-Fatihah. Seperti itu ya. Hei rupa-rupanya Al-Fatihahnya panjang nih. Kami udah selesai ayat pendeknya panjang. Kami belum selesai Al-Fatihah. Ya udah, kami udah selesai Al-Fatihah. Dengerin aja imamnya ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai ya. Puasa Syawal 6 hari nggak boleh dijedakah? Soalnya banyak kondangan. Boleh. Hafdolnya puasa Syawal itu setiap hari selama 6 hari. Tapi kalaupun nggak 6 hari gitu ya, lalu kemudian teman-teman pengen sekali puasa Syawalnya itu dijeda, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Oke ya guys, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, gimana hukumnya nikah di bulan puasa? Emang kuat? Gak usah lah, nikah itu nanti di bulan Syawal, itu paling bagus. Karena Sayyidatina Aisyah dilamar di bulan Syawal dan dinikahi di bulan Syawal. Dan satu-satunya istri Nabi yang dilamar dan dinikahi di bulan Syawal itu Sayyidatina Aisyah. Kayak Mbak Tini nanti yang dilamar dan dinikahi di bulan Syawal. Kalau iya pula, ya kan? Ustazah, iya Mbak Ali ya, gimana hukumnya suami tidak puasa karena alasan pekerjaan? Gak boleh ya teman-teman ya. Kita boleh tidak berpuasa, ya kan, kita boleh tidak berpuasa kalau kita sakit. Kalau cuman kerja berat kita tetap puasa. Kalau cuman kerja berat kita tetap berpuasa. Karena Rasulullah pada masanya lagi perang pun puasa. Ya, lagi perang pun puasa gitu kan ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau dalam kondisi berpuasa dan membatalkan harus sakit dulu ya. Oke, iya Cat atau Mbak Cat mau kena. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sholat duha sama sholat taubat terserah aja mau yang mana. Oke ya, nggak ada masalah ya. Terserah mau yang mana ya. Oke, Ustazah, oke, gimana kalau orang tua ngasih anak buat fitrah, boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah, iya kan? Jika orang tua ngasih uang ke anak untuk zakat fitrahnya anak, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Membayarkan zakat fitrah siapapun nggak ada masalah ya. Tengok Mbak Eli guys, doa ustazah katanya. Apa Mbak Eli? Oke. Gitu ya guys ya. Ustazah siang juga. Gimana hatam Al-Quran bersama? Sama pahalanya, yang penting kita dapat pahala pada Quran yang kita baca saja ya. Kalau di perjalanan gak puasa, hutang karena dia safar, hutang ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Siapa yang berpuasa, tidak berpuasa karena sakit Pak Niko atau dalam perjalanan, maka dia ganti di hari lain ya. Oh, doa ustazah untuk Mbak Tini kabul.
Oke ya guys, ya kalau dia kabul siapa lagi yang kita naik kan? Ustazah, oke Mbak Neng Lia deh, Mbak Neng Lia tanya 10 kali nggak dijawab. Mungkin ke filter Mbak, coba Mbak gantilah kalimatnya, takutnya ke filter oleh TikToknya ya. Ustazah, oke, Ustazah nggak dijawab-jawab. Ya, nanti ku bilangin sama Ustazah Nela itu, kenapa pertanyaan teman-teman gak dia jawab. Tenang aja, nanti ku marahin dia. Yang penting teman-teman tanya sama aku aja, nanti aku jawab. Ustazah Nela itu apalah ya kan, kita udah capek ngetik 10 kali gak dijawab-jawab sama dia. Tenang aja guys, nanti Ustazah Nela itu urusan aku marahin nanti dia. Teman-teman ketik aja, nanti aku aja yang jawab, gak usah Ustazah Nela. Kacau itu orang itu, ya kan? Nah, kacau itu Ustazah Nela itu, masa kita nanya nggak dijawab-jawab kan? Nah, ntar aku jawab, aku aja yang jawab, nggak usah Ustazah Nela itu. Apalah Ustazah itu kan? Nah, mau kumarahin nanti, tenang aja ya. Ustazah coba ganti kalimatnya, takutnya ke filter sama TikTok kalimat teman-teman itu ya. Ustazah Nela tenang aja nanti kumarahin dia. Oke, aku aja yang jawab ya. Ustazah, oke, aku mau kodo tapi udah masuk isya, nggak bisa. Besoknya baru bisa kodo ya. Ustazah, kalau saya tinggal di luar negeri, zakat fitrahnya di mana? Jadi gini, bagi teman-teman ya Mbak Kuntara ya, bagi teman-teman di perantauan, misalnya di Taiwan atau di Hong Kong, kan banyak ya yang hadir di sini adalah teman-teman yang perantauan ya. Maka jika teman-teman di wilayah perantauan itu sampai tanggal 30 Ramadan, teman-teman masih di wilayah perantauan itu sampai 30 Ramadan, maka teman-teman dianjurkan untuk membayarkan fitrah di lingkungan itu. Di tempat perantauan itu, kecuali di tempat perantauan itu sudah tidak ada lagi mustahik, sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Contoh, kiri kanan semuanya non muslim, non muslim nggak bisa menerima zakat fitrah kan. Terus kalau ada muslim pula nggak miskin pula dia, kaya pula dia gitu kan. Maka tidak bolehlah teman-teman zakat di situ. Maka teman-teman boleh zakat ke kampung. Tapi jika di daerah itu masih ada orang miskin, muslim, fakir, boleh zakat di situ. Tapi kebanyakan sih susah sih zakat di Hong Kong, di Taiwan tuh susah. Dia boleh zakat ke kampung dia. Tapi boleh zakat perantauan di kampungnya jika kampung dan perantauan itu punya jarak seperti 82 kilometer setara dengan ini ya guys. Macam 2 marhalah ya kan, tapi kan nggak mungkin 2 marhalah kan, jauh-jauh kan rantaunya kan. Nah gitu ya. Oke ya, siap Mbak Rosa. Laki-laki tidak puasa apakah wajib fidyah? Kenapa dia nggak puasa? Harus tahu sebabnya. Karena orang yang bayar fidyah itu hanya orang tua yang tidak ada harapan sembuh jadi nggak bisa ganti. Orang tua yang udah nggak bisa ganti. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh jadi dia nggak ganti. Ya. Kemudian orang Kemudian orang yang hamil dan menyusui yang dikhawatirkan dengan kehamilannya itu akan membuat dia susah untuk berpuasa. Oke, kenapa dulu dia nggak berpuasa? Dari situ baru kita tahu dia kodo atau fidyah. Oke, apakah wajib mandi keramas untuk sholat Id? Jadi begini Mbak, sholat Id, iya Mbak Siti ya, Alena ya. Sholat Id itu sangat dianjurkan teman-teman mandi sunnah Idul Fitri sebelum sholat Id. Apakah dilakukan sebelum subuh atau dilakukan setelah subuh? Niatnya, sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah setelah itu mandi kayak biasa. Jangan lupa pula untuk teman-teman pakai pakaian terbaik sebelum sholat Id. Dan jangan lupa berbuka atau sarapan sebelum sholat Id. Dan jangan berdandan berlebihan. Dan kalau perginya beda, pulangnya beda. Oke, Ustazah, apa hukumnya janda nikah tanpa wali? Wali itu rukun nikah, harus pakai wali. Kalau laki-laki tidak puasa karena sakit dan belum ganti puasa, ganti.
Ya tinggal diganti aja sih guys. Ganti setelah Ramadan nanti. Sengaja aku puasa kodo sunnah wajib atasku karena Allah. Ganti aja. Oke gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Puasa tahun lalu belum diganti gimana? Aku sengak lebah juga sih kawan ini. Yang puasa tahun lalu belum diganti. Aku marahin lah, tapi gimana caranya ya? Orangnya jauh. Ya guys, jadi kalau gini guys, puasa tahun lalu belum diganti. Ya misalnya nih, teman-teman nggak puasa 10 hari. Gantinya cuma ada 5 hari. Kasih rotan. Teman-teman baru ganti 5 hari kan? Teman-teman boleh ganti tahun depan 5 hari. Ya, boleh ganti tahun depan 5 hari tapi kena fidyah 5 hari, kena denda dia. Denda 1 harinya 7 on kali 5 hari berarti 3,5 kilo. Kasih ke fakir miskin, oke? Gitu ya guys, fakir miskin. Oke, menikah terbaik di bulan apa? Bulan Syawal Mbak Indah ya. Oke, siapa nih kok ya? Oke, di bulan Syawal menikah terbaik di bulan Syawal ya. Ustazah, oke, laki-laki tidak puasa, muntah, mudik, lemes, ya udah teman-teman kodo nggak bisa fidyah itu kan dia ada harapan sembuh. Kalau dia ada harapan sembuh dia tetap kodo ya. Oke, kodo Mbak pemuda desa ya kan. Nah, hubungan suami istri di bulan puasa sanggup kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya, betul sekali ya. Oke ya, Ustazah, oke, ganti kode puasa pas anak usia 2 Zah kena denda ya Zah. Fidyah. Kalau seandainya Mbak mampu ganti, Mbak ganti. Kalau enggak, ya Mbak fidyah. Ya. Kalau ayah masih hidup, kita pakai wali hakim. Boleh nggak Ustazah? Boleh, selagi ayahnya merestui. Cuman mungkin dia nggak mau jadi wali, mungkin dia tidak bisa berkata-kata karena dia sudah tua seperti itu. Oke, Ustazah, oke aman ya. Oke, apa bedanya sholat fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke, Ustazah efek madunya bagus banget. Ya iyalah, masa iya dong. Ya. Itu madu promo lagi dia. Turun lagi harganya. Oke ya, Ustazah, oke ya. Apa benar kalau zakat fitrah tidak boleh dikasih ke yang bersangkutan yatim piatu? Anak yatim piatu memang tidak boleh menerima zakat. Yang boleh menerima zakat itu adalah fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke ya. Nah itu adalah fakir dan miskin ya. Oke. Mau beli lagi kata suamiku boleh. Nanti beli madunya jam 11.30 ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Udah diganti ya Zah sebelum Ramadan. Jadi nggak perlu bayar fidyah. Ya kalau udah ganti ya nggak usah fidyah Mbak. Oke gitu ya. Udah lewat Zah. Siap. Oke ya, Ustazah, oke puasa hampir jam 5 hubungan badan boleh nggak? Udah azan belum cuy? Ya kalau mau berhubungan badan tengok dulu udah azan belum. Kalau udah azan nanti berhubungan badan di siang Ramadan kena denda puasa 60 hari berturut-turut. Ya kalau udah azan tahan dulu ya, nanggung cuy. Ini mau berhubungan badan pun izin aku pula. Ya jadi berhubungan badan itu sebelum azan subuh. Ya. Oke ya, malu kita sama Mbak Tini nanti. Tenang aja lah dulu, besok malam kan masih ada ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Oke, biasa sholat maghrib ketinggalan 1 rakaat. Silahkan, berarti nanti 2 tahiyat awal, 1 tahiyat akhir. Kalau hamil di luar nikah diampuni nggak dosanya? Insya Allah diampuni kalau bertaubat. Nanti anak itu jangan dinikahkan oleh bapaknya. Itu aja. Insya Allah innallah yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan dosa kita kecuali dosa syirik. Orang-orang yang berzina insya Allah Allah akan maafkan secara dalil jelas, secara fakta pernah pada masa Nabi orang diampunkan dosanya. Oke, saya mau beli madu akasia. Ya, nanti jam 11.30. Oke.
Aku jam oke guys, siap ya. Oke, menikah, semua bulan bagus untuk menikah, cuman mantapnya di bulan Syawal ya. Oke ya guys, iya. Ustazah, oke denda fidyahnya sekali per tahun ditinggalkan ya Zah, yang mana nih? Oke ya. Oke, Ustazah mana madu? Ya madu, masih diambil sama lebahnya. Madu kita itu banyak banget disukai guys. Udah tercio ratusan ton dari akun kita. Setiap hari tercio ratusan kilo. Dan madu kita itu ada dua. Yang pertama madu untuk sakit dalam. Seperti asam urat, kayak asam lambung. Kami pemahaman, oke ya. Oke ya Mbak Saumiati, Mbak Neni ya, siap Mbak Tuti ya, Mbak Cacih dan Mbak-mbak lainnya. Yuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kita ngobrol santai seperti biasa ya. Siap Mbak Sudarti ya, oke, oke. Oke ya, oke kita mulai boleh guys, kita mulai boleh ya, siap ya. Ah, Oke, siap ya. Oke ya guys, siap Mbak Wahyu ya, Mbak Saibah, Mbak Nia. Ada pertanyaannya nih. Kenapa anaknya Mbak? Kenapa anaknya? Karma kenapa? Oke, siap ya. Oke, siap ya Mbak Parsi, Mbak Elin ya. Aku pula yang nemanin. Oke, tadi ada yang pertanyaan. Saya diam karena anak. Kenapa anaknya melawan sama saya? Karena anaknya, kata anaknya, karena dulu saya melawan sama ibu saya. Pinter ya anaknya ya. Jadi itu nggak ada ya, nggak ada karma dalam agama Islam ya. Jadi ketika kita taat, belum tentu anak kita jadi taat. Bisa jadi anak kita jadi maksiat. Ketika kita nggak baik sama orang tua, belum tentu anak kita itu nggak baik sama kita. Kadang-kadang Allah membalas dosa kita dengan cara yang berbeda. Kalau sholat id mandi wajib kah? Enggak. Sholat id itu mandi sunnah. Kecuali kalau teman-teman dalam keadaan junub. Oke? Oke, kecuali kalau teman-teman dalam keadaan junub gitu ya. Oke, gitu ya. Kecuali kalau teman-teman dalam keadaan junub ya. Oke ya guys, Ustazah, oke, oke ya, oke gitu ya teman-teman ya, siap ya Mbak Nur Aini ya, siap Mbak Neni ya. Ustazah, oke ya, oke kalau sholat id, Ustazah bayar fidyah sebaiknya langsung ke orang atau bisakah pembayaran zakat fitrah ke masjid? Teman-teman, kalau seandainya zakat fitrah ke masjid, boleh, nanti masjid yang menyerahkan. Tapi kalau kita bisa cari orang miskin sendiri boleh, tapi jangan salah sasaran. Kan masjid itu tujuannya supaya kita itu nggak sulit mencari orang miskin. Mungkin karena bekerja, mungkin karena sibuk masak lontong, opor gitu kan. Maka kita boleh serahkan ke masjid gitu untuk membantu kita bisa membayar zakat, ya kan? Suami sering menyakiti, tapi tidak sabar kalau nyakitin apa dosa. Suami sering menyakiti, tapi tidak sadar kalau menyakiti. Apakah itu dosa? Ya sadarkanlah kalau dia menyakiti. Tetap ya kalau nggak sengaja sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan itu karakter. Ingatkan, Bang, kata-kata ini nyakitin, next time jangan lagi ucapkan kalimat itu. Aku memang salah, tapi tidak harus marah-marah. Aku memang salah, tapi coba aku diingetin sekali kalau memang itu salah aku berubah kok, nggak perlu marah-marah. Atau kalau marah-marah gitu aku justru nggak ngerti. Kan bisa kita menyampaikan informasi yang membuat orang lain ngerti tanpa harus marah-marah. Ini penting. Yang pemarah-pemarah coba kumpul sini. Hei, ada nyamuk guys ya. Yang pemarah-pemarah coba kumpul sini. Oke ya. Mengingatkan orang tanpa menyakitinya itu justru bisa merubahnya daripada marah-marah. Kalau kita marah-marah, maka orang yang kita marahi itu adrenalinnya nggak stabil. Ketika adrenalinnya nggak stabil, maka dia sulit menangkap informasi. Yang dia tangkap cuman sakit hati. Jadi pernah teman-teman waktu sekolah, ya yang dulu waktu sekolah ada gurunya killer. Padahal pelajarannya gampang, tapi karena dia killer, teman-teman jadi nggak masuk ke otaknya. Kenapa? Karena dia marah-marah. Ya, adrenalin kita nggak stabil, kita nggak ngerti informasi yang kita tak ada cuman rasa takut saja. Ya, yang kita ada cuman rasa takut dan nggak suka saja. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti orang yang kita nggak suka? Kita nggak suka dengan guru itu karena dia killer. Kayak mana kita mau ikut kata-kata dia? Sementara dalilnya innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan ikut dan manut kepada orang yang dia sukai.
maka jadilah dulu disukai, baru kemudian bisa menasehati. Sama dengan kita nasihatin anak. Marah-marah, anak nggak bakal ngerti, yang ada cuman sakit hati. Siapapun kalau kita marah-marah, orang cuman dapat sakit hati, orang tidak akan ngerti informasi. Nah, sementara untuk orang yang pemarah ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, ketika kita marah, maka adrenalin kita nggak stabil. Maka ketika kita marah, nanti setan akan masuk ke dalam dada kita. Apa tugas setan? Ada dua. Yang pertama, menambah kemarahan kita dengan menutupi mata kita dari orang yang kita marahi, dari kebaikan orang yang kita marahi, dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya, kita marah sama orang kan hilang baiknya ya, yang ada buruknya aja ya. Ustazah, suami suka marah karena nggak pernah sholat dan puasa. Orang yang nggak sholat memang rata-rata itu hatinya nggak tenang. Kalau dia baca Quran, hatinya nggak tenang. Ujung-ujungnya dia cepat tersinggung. Dia nggak belajar untuk lebih dewasa, udah pasti ya. Ustazah, saya dapat zakat, apa boleh zakat itu saya kasihkan ke saudara yang miskin? Boleh. Ustazah, boleh nggak sholat pakai mukena atas dan bawah? Boleh. Ustazah, sholat awabin cuma 2 rakaat? Boleh. Awabin itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Kalau lagi puasa gini, boleh nggak suntik KB? Apakah puasanya batal? Tidak. Suntik KB itu cuma sampai ke pembuluh intramuskuler. Jadi dia tidak sampai ke pencernaan, tidak batal. Kalau sudah terbiasa puasa Daud, apakah puasa Syawal dulu 1 minggu, lalu puasa Daud? Tidak. Kalau teman-teman udah terbiasa puasa Daud aja. Nanti 1 Syawal itu kan kita 1 Syawal itu kan kita berlebaran. Tanggal 2 Syawal teman-teman udah mulai boleh puasa Daud, udah mulai boleh puasa Syawal, udah mulai boleh puasa Qadha. Tapi kalau udah terbiasa Daud, langsung mulai Daud saja. Ya, langsung mulai Daud saja ya. Kalau sholat Qadha itu waktunya apa harus sama? Kalau Qadha subuh harus subuh, betul. Kalau ingat jumlahnya. Jadi nanti mulailah Qadha puasa atau puasa Syawal atau puasa Daud di hari kedua Syawal udah boleh. Nah, seperti puasa Syawal, ada dalil man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menyempurnakannya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'anna masiyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin puasa Qadha, ya puasa Qadha, yang mau puasa Syawal, puasa Syawal. 6 hari waktunya ya. Oke. 6 hari waktunya ya. Oke, gitu ya guys, paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya menolak sembako dari gereja? Kenapa harus ditolak? Nggak apa-apa kok. Ada gereja ngasih kita sembako, ada teman kasih kita sembako, nggak ada masalah. Yang penting kita tetap pada akidah kita saja. Gitu guys. Bolehkah zakat diberikan kepada guru ngaji? Boleh. Zakat itu boleh diberikan oke, nah jadi untuk guru ngaji boleh sekali ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah zakat boleh nggak dikasih ke mertua? Kalau kita yang ngasih zakat ke mertua boleh, tapi kalau suami ngasih zakat ke orang tuanya nggak boleh. Karena orang tua itu tanggung jawab suami. Apakah bisa zakat buat anak dibayar 2 kali? Ayah sama ibunya membayarkan. Zakat 1 kali aja, kalau mau 2 kali itu jadinya zakat dan sedekah. Apa puasa Syawal harus langsung puasa? Puasa Syawal itu boleh dimulai dari hari kedua Syawal. Ya, dari hari kedua Syawal sampai dari hari kedua Syawal ya sampai sampai 30 Syawal. Boleh berturut-turut, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut ya, boleh berturut-turut, boleh tidak. Mulai dari hari kedua Syawal. Cucu ke nenek bisa zakat karena cucu bukan tanggung jawab nenek ya. Cucu ke nenek boleh oke.
Oke, gitu ya. Ustazah, oke, orang tua janda boleh nggak? Zakat ke orang tua nggak boleh. Zakat itu nggak boleh ke orang tua ya. Oke, jadi zakat itu nggak boleh ke orang tua ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, jika di pesawat takbiratul ihram apa harus berdiri? Tentu tidak ya. Oke, jika di pesawat tidak harus berdiri ya. Ustazah, puasa Daud baiknya habis lebaran kapan bisa dimulai? Puasa Daud pokoknya gini guys, lebaran itu kan satu hari, saat orang sholat id, Jumat atau Sabtu kan. Nah besoknya itu teman-teman udah boleh puasa Daud. Besoknya itu teman-teman udah boleh puasa Kodo. Besoknya itu teman-teman udah boleh puasa Syawal. Boleh nggak masalah ya. Oke, udah boleh hari kedua Syawal sudah boleh memulai puasa. Saya dan keluarga puasa tanggal 18, sholat id. Ya kita nunggu aja lah isbatnya ya. Di bulan Syawal lebih baik kodo puasa atau Syawal duluan, terserah aja. Mau kodo puasa duluan boleh, mau Syawal duluan juga boleh, nggak jadi masalah. Kalau Syawal duluan nggak masalah. Kodo itu kan masih lama waktunya, sampai 1 tahun lamanya. Sayyidatina Aisyah aja kodo puasanya udah deket-deket Ramadan kok ya. Jadi boleh aja teman-teman kodo dulu baru Syawal atau Syawal dulu baru kodo. Yang paling penting adalah jangan ada anggapan tidak boleh Syawal kalau belum kodo. Itu salah. Ya nanti teman-teman jadi nggak mau puasa Syawal karena belum kodo. Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Tapi kalau kita meninggal gimana? Meninggal itu takdir. Selagi kita ada niat ganti, kita tidak akan dihukumi atas meninggalnya kita. Contoh, saya janji datang ke rumah Mbak Dewinta jam 8 pagi. Jam 7 saya udah meninggal. Loh kan saya udah janji tuh. Ya maka tidak dihitung dosa. Nah, biasanya orang-orang yang suka mengeluarkan statement harus kodo dulu baru Syawal tuh alasannya kalau meninggal gimana? Lah sekarang Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah itu ganti puasa aja di bulan Sya'ban. Ya di bulan Sya'ban baru Ramadan. Udah deket-deket Ramadan. Aisyah loh mengganti puasanya. Jadi gini guys, boleh teman-teman punya motivasi untuk kodo lebih cepat, tapi tidak boleh mengucapkan bahwa harus Syawal dulu, harus kodo dulu baru Syawal. Ini merugikan banyak pihak nanti pada masanya karena secara fakta itu salah total ya. Jadi orang jadi nggak mau puasa karena statement-statement kita, karena anggapan-anggapan kita. Saya ulang lagi, boleh puasa Syawal dulu, boleh kodo dulu. Ya kodo duluan boleh, belakangan Syawal. Tapi kan nggak semua orang yang bisa kodo duluan. Kadang-kadang orang ini dia haidnya nggak teratur. Sehingga dia itu akhirnya Syawal duluan. Takutnya kalau dia kodo pas mau sholat malah haid. Pas mau Syawal malah haid lagi. Nah, jadi teman-teman boleh Syawal walaupun belum kodo dan boleh kodo dulu baru Syawal. Tapi tidak boleh puasa Syawal kalau belum kodo salah. Oke. Ustazah, apa malam Lailatul Qadar bisa terlihat bukan malam ganjil? Apa malam ganjil saja? Malam ganjil, Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Hanya saja, oke. Hanya saja kalau malam ganjil di Indonesia kan susah menentukannya kan. Karena kan kita ada 2 tanggal. Jadi iktikaflah 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan akikah dulu baru kurban. Nggak ada hubungannya itu. Ya, kurban boleh walaupun kita walaupun kita belum akikah. Sama dengan suka bilang gini, nggak boleh sholat sunat kalau belum kodo sholat. Kan lucu-lucu. Nggak boleh sedekah kalau belum bayar hutang. Kan nggak kayak gitu Islam itu guys. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun kita ada hutang, jatuh temponya masih setahun lagi, bukan nggak boleh kita sedekah hari ini, boleh aja, cuman hutangnya dibayar. Masalahnya kalau hutangnya nggak dibayar itu lain kasus, sedekahnya tetap dapat pahala, nggak bayar hutangnya berdosa. Gitu guys, jadi jangan kita terkungkung pada pendapat yang salah, sehingga sulit nanti kita akhirnya melakukan puasa, ya kan? Nah, banyak yang membuat kepikiran jadi nggak berguna. Iya bener ya, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu kan guys. Nah itu dia ya. Ustazah, kalau BAB keluar darah, puasanya nggak batal ya. Oke, gitu ya guys. Oke, gitu ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke ya, oke. Oke gitu ya. Oke ya. Ustazah, puasa Syawal apa harus berturut-turut tanpa jeda 6 hari? Boleh kok diselang-seling, nggak jadi masalah ya. Oke, oke, jadi boleh kok diselang-seling ya. Ustazah, oke, kalau bayar fidyah boleh sama siapa aja? Boleh. Fidyah itu boleh ke fakir, miskin, pokoknya orang-orang yang duafa guys ya. Orang-orang yang duafa ya, boleh ke panti jompo, ke panti yatim, boleh nggak jadi masalah ya. Oke, ke panti jompo, ke panti yatim, itu nggak jadi masalah ya guys. Nah, nggak ada masalah ya. Yang penting dia adalah orang-orang yang lemah ya. Oke, yang penting dia adalah orang-orang yang lemah ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, deposito 100 juta simpan wajib zakat nggak? Deposito 100 juta belum wajib zakat. Dia wajib zakat kalau setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas kali 85 kali 2 juta. Harus 170 juta dulu baru teman-teman boleh keluarkan zakatnya 2,5% ya. Oke, iya Mbak Pi, nggak ada itu ya. Nggak boleh sholat sunnah kalau belum kodo, nggak ada. Sama juga nggak boleh sedekah kalau belum bayar hutang, nggak ada Mbak ya. Ustazah, gimana hukum istri mengeluarkan zakat fitrah suami? Nggak masalah ya. Oke ya. Ustazah, kayak gitu ya. Oke, sebentar ya teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Lagi puasa terus cicipin makanan sampai ketelan. Begitu ketelan ingat puasa. Batal nggak? Nggak. Karena itu kan nggak sengaja ya. Itu kan nggak sengaja ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke aman ya. Kalau lagi haid apa boleh takziah? Tidak ada masalah. Lagi haid takziah nggak ada problem ya. Oke, gitu ya. Ntar ya. Oke, Ustazah, oke, kalau bapak tidak mau bayarin zakat anaknya, kalau anaknya belum balik itu tanggung jawab bapaknya. Kalau nggak mau bayar ya udah berarti dia dalam kondisi berdosa ya, tidak bayar zakat. Oke, Ustazah, kalau haid ke kuburan itu pendapat ulama berbeda. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau emas 136 gram berapa zakatnya? Coba cek harga emas di daerah Mbak berapa. Contoh, harga harga emas sekarang ya, misalnya 136 gram kali 2 juta. Bentar ya aku hitung ya. 272 juta ya kali 2,5%. 6.800.000. Keluarkan uang Mbak 6.800.000 boleh dalam bentuk gramasi emas, boleh dalam bentuk uang. Kasih ke fakir miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Oke, berapa gaji yang diwajib zakat? Lebih kurang 14 juta menurut harga emas sekarang ya. Oke, Ustazah, oke ya. Oke gitu ya guys. Jadi oke, apa hukumnya suami pelit banget sama istri? Oke, ya kalau dia pelit banget sampai nggak memenuhi kebutuhan rumah, itu suatu ketika seorang istri Abu Sofyan bertanya kepada Abu Sofyan, kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini suamiku pelit?" Apa kata Rasulullah? "Khuz, ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu, kebutuhan anak perempuanmu secukupnya ya, secukupnya bil ma'ruf dengan cara yang baik ya." Oke gitu ya guys. Ustazah, apa hukumnya? Oke udah ya. Ustazah, aku sudah mandi wajib habis haid tapi keluar lagi flek coklat dikit. Kalau tadinya udah bersih, biarkan aja flek coklatnya keluar. Kalau kurang dari 24 jam berarti dia sisa. Kalau lebih dari 24 jam berarti dia haid lagi ya. Ustazah, kalau haid boleh nggak masuk masjid untuk mendengarkan ceramah? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat untuk mendengarkan ceramah saat haid. Yang pertama ada yang mengatakan masuk masjid saat haid tidak boleh.
7 langkah sudah berdosa. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Aku ulang, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa, boleh masuk asal tidak menetes, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid, boleh masuk, tak boleh duduk ya. Jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana ya. Terserah teman-teman mau ikut yang mana ya. Ustazah, suami mengkhianati lalu dia taubat. Aku kasih kesempatan puasa. Jadi suami mengkhianati lalu dia bilang taubat. Aku kasih kesempatan puasa jadi nggak fokus. Ibadah Idul Fitri sulit dimaafin. Kalau Mbak kasih kesempatan berusahalah untuk memaafkan dan jangan diingat-ingat lagi. Ya jangan ingat-ingat lagi ya. Coba disaksikan dilihat perkembangannya sampai di batas Mbak tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai istri. Selagi Mbak masih bisa menjalani kewajiban sebagai istri, ya itu aman. Namanya rumah tangga ada ujian. Ya, Ustazah, kalau berhutang untuk bayar zakat tidak boleh. Kalau bunga uang bisakah disedekahkan ke panti? Nggak boleh. Ya, jadi hanya boleh misalnya bunga deposito itu kan riba, nggak boleh ya. Maka teman-teman boleh serahkan ke misalnya ke pembangunan jalan yang nggak ada hubungan dengan darah, yang nggak ada hubungan dengan ibadah, atau ke lampu jalan seperti itu ya. Oke, Ustazah, boleh nggak haid murojaah Quran? Mengulang hafalan Al-Quran saat haid tentu boleh ya. Oke ya, Ustazah. Oke, bagaimana zakat fitrah anak yang bayarin nggak ada masalah. Zakat fitrah dibayarkan anak nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Clear ya. Oke. Ustazah, Ustazah, deposito riba yang halal. Deposito itu riba, nggak boleh. Kalau teman-teman mau, boleh pergi ke SBSN Syariah, surat berharga negara syariah atau simpan obligasi surat negara itu boleh. Dia lebih bagus dibanding deposito, lebih aman dibanding deposito dan halal. SBSN ya, namanya SBSN Syariah ya. Ustazah, zakat fitrah, oke gitu ya. Jadi nanti tetap terima retur ya, itu tetap terima returnnya lebih kurang setiap tanggal 10 kalau yang syariah ya. Ustazah, zakat 85 gram berapa? Hitung zakat harga emas di tempat Mbak berapa sekarang. Kali harga emas, keluarkan 2,5%. Misalnya nih 85 gram emas ya. 85 gram emas kali harga emas di tempat Mbak. Kali katakan 2 juta, 170 juta. Kali 2,5% ya 4.250.000. Nah seperti itu ya. Ustazah, kalau sholat duduk, kalau duduk sholat sakit kaki nggak masalah. Ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Keuntungan profit investasi di perusahaan lain itu zakat. Dia termasuk zakat penghasilan. Keluarkan zakat 2,5% dari capital gain-nya. Oke. Perjalanan jauh apa boleh nggak puasa? Sebenarnya boleh kalau nggak kuat. Namanya musafir. Zakat fitrah boleh sama anak yatim? Jawabannya tidak boleh. Zakat fitrah hanya boleh ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya. Ustazah, bolehkah niat zakat fitrah? Boleh pakai doa bahasa Indonesia? Sudah bagus. Sebenarnya nggak ada niat pun nggak apa-apa. Yang penting kita udah yakin itu zakat. Ustazah, kalau bayar fidyah karena nggak puasa Ramadan, bagaimana caranya? Kalau bayar fidyah itu hanya boleh orang-orang tertentu. Yang pertama, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh atau setiap puasa dia sakit. Kedua, orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Yang ketiga adalah orang yang hamil dan menyusui yang dikhawatirkan terjadi apa-apa kalau dia tetap menyusui. Selain 3 orang ini tidak boleh bayar fidyah. Lalu bagaimana cara bayar fidyah 3 orang ini? Caranya adalah memberi makan sebanyak
7 ons beras per harinya untuk fakir miskin. Kalau 30 hari ya berarti 7 ons kali 30. Lebih kurang ya 21 kilogram ya, kasih kepada fakir dan miskin. Kalau mobil, rumah ya tidak wajib zakat lah, kecuali mobil dan rumahnya disewakan. Hasil sewanya yang wajib zakat ya. Ustazah, istri mau bayar zakat atas nama suami untuk anak-anak, silahkan. Istri bayar zakat satu kampung pun nggak masalah. Ustazah, kalau fajar itu apa sama dengan qobliyah subuh? Sama. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar, 2 rakaat sholat fajar, khairun, lebih baik, minat dunia, daripada dunia, huwa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi sholat fajar itu adalah sholat yang sangat baik, yang mana sholatnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke, zakat mal apa harus bulan Ramadan saja? Tentu tidak. Zakat mal itu ya setiap kita punya harta. Kalau tidak zakat mal tapi sering sodakoh itu gimana? Tidak mengeluarkan zakat tapi sering sedekah itu sama dengan orang yang rajin tahajud tapi nggak sholat subuh. Orang yang rajin sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Ya zakat nggak dia bayar, sedekah malah dia kerjakan. Dia tetap akan berdosa karena zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Ada orang yang rajin bayar sedekah tapi nggak zakat. Ya sama-samalah dengan tahajud tapi nggak sholat subuh. Nggak boleh, makanya zakat itu dikeluarkan ya. Ustazah, kalau haid 3 hari sudah berhenti, apakah langsung puasa? Langsung aja, yang penting pastikan cairan itu udah berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Ustazah, rumah yang disewakan kalau udah ada penghasilan ya 2,5% deh. 2,5% dari sewa itu. Ustazah, tukar uang baru dengan bayar jasa boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu riba, dia sama dengan jual beli mata uang. Jadi tukarnya ke bank saja ya. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, bolehkah sekali waktu ngaji tanpa berwudu? Kalau Qurannya Quran terjemahan masih ya, ada ulama yang membolehkan tanpa wudu. Tapi kalau Qurannya full Arab, usahakan adalah sangat dianjurkan berwudu ya. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan jam 7 gimana? Kalau sholat subuh kesiangan tetap harus sholat ya. Tapi kalau lalai ya tetap berdosa ya. Ustazah, sholat syuruk apa sama dengan sholat duha? Ya beda dong. Sholat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Syuruk itu matahari muncul belum terlihat panas. Duha itu matahari muncul dan sudah terik ya. Ustazah, anak mampu bekerja, apakah boleh bayarkan zakat fitrah sendiri? Walau belum nikah, aku bayar zakat fitrah dari pesantren kelas 1 SMP ya, MTS di pesantren aku udah bayar zakat fitrah sendiri. Boleh aja teman-teman kalau mau bayar zakat fitrah sendiri walaupun masih ikut orang tua. Ustazah, Ustazah punya mobil tapi cicilan Jakarta enggak? Punya mobil tapi cicilan Jakarta enggak? Maksudnya apa? Aku enggak paham. Ustazah, sholat duha sambil dengerin ustazah enggak usah. Ya, tutup dulu aku lalu kemudian sholat duha lah ya. Duha sambil dengerin aku gimana guys? Ya, tutuplah dulu aku, taruh dulu aku di bawah bantal. Kecilkan suaraku. Ustazah, bolehkah gitu ya. Gitu ya. Ustazah, ya. Gimana cara sholat kafarat? Nggak ada sholat kafarat. Ustazah, kalau harga sewa rumah 10 juta per tahun wajib zakat nggak? Jadi dia nggak kayak gitu guys. Ya dia penghasilan keseluruhan guys ya. Penghasilan keseluruhan ya guys gitu ya. Misalnya dari sewa rumah berapa? Dari gaji berapa? Ya, kemudian dari
sewa ruko berapa. Nah, semuanya itu baru dizakatkan, keluarkan 2,5% ya. Oke, gitu ya. Ustazah, aku marahan sama suami gara-gara mau bikinin kopi sama nyiapin makan. Oke, nggak mau mikirin kopi sambil nyiapin makan. Bilang jangan minta maaf pas lebaran. Nggak apa-apa, manusia bisa berubah. Ya janganlah, mana boleh kita bikinkan kopi orang dia males puasa. Nggak boleh lah. Oke ya. Insya Allah Mbak nggak berdosa. Yang penting tidak berkata kasar ya. Ustazah, oke, apakah dalam Islam harus memakai jilbab besar? Tentu tidak. Ya, iya harus tidak ya. Jilbab itu bikhumurihinna ala juyubihinna sampai ke dada ya. Ustazah, urutan mandi wajib yang besar. Mandi wajib besar. Selama ini mandi wajibnya gimana Mas John? Yang pertama cebok, yang kedua sunnahnya berwudu, lalu pasang niat. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Lalu ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah gitu aja. Setelah itu teman-teman boleh mandi seperti biasa ya kan. Nah gitu kan. Ustazah, oke ya. Ustazah, kalau bayar zakat fitrah ke kakak, ipar yang janda punya anak masih sekolah, boleh nggak? Boleh, yang penting kakak itu fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin kerja, tapi uangnya nggak cukup ya. Ustazah, aku nggak puasa 2 tahun. Kata Ustadz nggak apa-apa karena mah. Nggak apa-apa Ustadz. Kok Ustadz salah-salah itu nggak kayak gitu ya. Jadi bukan nggak apa-apa nggak puasa karena mah. Iya sih, sampai di situ aja kah penjelasan ustadznya udah dikodo belum? Oke, jadi teman kita ini nggak puasa karena mah 2 tahun, nggak apa-apa kata ustadznya. Nggak apa-apa, cuman apakah Mbak udah menggantinya setelah Ramadan? Kalau Mbak ganti nggak jadi masalah. Kalau Mbak nggak bisa ganti mungkin Mbak mah gitu, Mbak musti membayar fidyah ya. Satu orangnya, satu harinya 7 on. Kali 30 hari ya 21 kilogram. Ya, Mbak boleh keluarkan fidyah itu untuk mengganti puasa Mbak yang tertinggal. Kalau Mbak mau gabung dengan kita, minum madu akasia yang kita spill itu. Ya, karena madu akasia itu untuk mah, GERD dan miom serta haid gak lancar itu bagus banget ya. Oke, siap Mbak Arti ya. Nah, gitu ya guys. Nah, Ustazah, oke ya. Apakah niat sholat bareng sama takbiratul ikhram? Boleh bareng, boleh tidak. Ya, terserah karena itu ikhtilaful ulama ya. Madu akasia mantap. Ya, betul. Kayak mah, kayak asam lambung, kayak hipertensi, insya Allah sebentar aja. Oke, sebentar aja itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman kayak tadi masalahnya lutut, susah sholat karena kebas-kebas, kayak nyeri sendi, kayak pengapuran, kayak lututnya udah nggak bisa ditekuk, yaitu maunya madu ke madu akasia, osteo. Madu Ustazah mantap, mahku membaik. Tuh, Mbak Suryanti Bahar. Tuh, madu Ustazah mantap, mahku membaik. Ya, sebentar kok. Mah, hipertensi, kolesterol, asam urat sebentar. Itu madu akasia sebentar aja kok. Nah, tapi kalau kebas-kebas, kesemutan, nyari sendi, itu madu osteo. Sebentar insya Allah. Alhamdulillah minum madu osteo, tulangku lama-lama kuat, ya kan? Nah itu guys, udah gitu rasanya enak lagi. Nah